Karena apalah artinya debu kalau ada sebongkah tanah dan pasir. Saya kan cuma debu di hadapan. Oke, di wilayah kita Banyuwangi itu dulu kerajaannya namanya Blambangan. Jadi yang belum kenal monggo kenalan. Ya Allah. Blambangan ya. Awal mula dibentuk 1478, berakhirnya 1777. Kenapa saya pakai 77? Karena H.J. de Graaf dari Belanda menulisnya itu. Ada penulis lain yang menyebut sebelum itu, silahkan, saya ikut de Graaf saja. Dia lebih otentik. Ya, saya dapat kiriman buku dari Belanda itu berbahasa Belanda kuandel. Insya Allah Sebanyuwangi yang punya cuma saya. Bisa bacanya nggak? Enggak lah, masa saya bisa ya? Bisa lah, masa saya enggak? Mengartikan mungkin. Kalau membaca aja kan bisa, mengartikannya itu. Jadi beliau H.J. de Graaf itu mengatakan berakhirnya Blambangan itu 1777. Itu yang saya pakai pijakannya. Nah kita ini di sini ada sejarahnya Blambangan itu. Salah satu raja terbesar di Blambangan itu kan raja terbesarnya ada 3. Yang pertama Menak Pentor, yang kedua Menak Lumpat, yang ketiga Tawangalun. Nah Tawangalun ini punya cucu buyut namanya Rempek Jogopati. Sekarang kenal ya? Alhamdulillah kalau kenal. Daripada ngecepek gak kenal ternyata kan lucu. Sekarang Rempek Jogopati itu memimpin perang namanya Perang Bayu. Yang gak tahu belas Perang Bayu yang gak pernah dengar. Angkat tangan. Alhamdulillah. Bangga sekali malam ini. Ya. Jadi di Banyuwangi itu pernah terjadi perang besar yang setara dengan perang Banda dan perang Aceh, namanya Perang Bayu. Lebih besar daripada perang Diponegoro sebenarnya. Belanda sampai mengorbankan hartanya untuk membiayai perang di sini senilai 8 ton emas. Nah, bukan 8 gram. 8 ton emas. Lah itu kalau dijadikan kalung, cincin dan gelang sampean bungkuk. Melaku itu nggak bisa melaku, saking besarnya. 8 ton emas untuk membiayai perang Bayu. Salah satu pemimpin perang Bayu, anak buahnya Pangeran Rempek Jagapati itu namanya Ki Gajah Ngulingan atau Gajah Anguli di catatan Bali. Beliau pemimpin desa Jajar. Oke, desa Jajar. Desa Jajar itu ketika dilacak, menurut pendapat saya sekarang, itu ada di sekitar kemungkinan kayak gini. Di Jember itu dulu zaman Blambangan ada namanya Desa Petut. Sekarang Desa Petut itu nggak ada. Yang tersisa di sana adalah Gunung Petut. Jadi desa itu kira-kira di sekitar Gunung Petut. Jadi nama gunungnya masih ada. Dari apa saya menyamakan ini? Karena di sana juga pernah ada desa namanya Sabrang. Ternyata ada Gunung Sabrang di situ. Jadi ada Gunung Sabrang di sekitarnya, di bawahnya itu ada desa namanya Desa Sabrang. Nah, di sini di Banyuwangi ada desa namanya Jajar. Itu dilacak nggak ada Jajar semua. Pernah dengar desa Jajar di Banyuwangi? Yang kita temukan yang dipimpin oleh Ki Gajah Ngulingan, salah satu perwira perang Bayu itu adalah sekarang Gunung Nongko Jajar. Letaknya di wilayah Kecamatan Pesanggaran, yaitu di Dusun Sumberdadi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran. Jadi dalam perang Bayu 1771-1773 yang sangat terkenal itu, bagi yang kenal, saya bilang terkenal, ternyata ada yang belum kenal ya. Nah, ternyata di situ itu ada peran dari orang Pesanggaran yang namanya Ki Gajah Ngulingan itu. Terus saya bilang, kenapa Aji ini bilang kok Ki Gajah Ngulingan dari Pesanggaran? Karena dari referensi yang saya temukan, Ki Gajah Ngulingan ini salah satu orang kepercayaan Pangeran Agung Wilis ketika bikin desa Purawingan itu. Berarti dia memang sudah lama tinggal di sekitar selatan sini. Sejak Pangeran Agung Wilis 1760. Jadi ketika 1770, 1771, 72, 73 itu terlibat, masuk akal beliau dari sekitar sini.
Oke ya, nyambung ya. Tuh, jadi yang saya sampaikan, oh saya kurang satu ternyata. Ada ketika perang Bayu terakhir dipimpin oleh Ki Kebunda atau Bopo Endo atau dalam catatan Belanda disebut Endo gitu aja. Bayu sana dikuasai oleh Belanda 12 Oktober 1772 itu Ki Kebunda dan beberapa temannya mengungsinya ke selatan sampai ke suatu tempat yang disebut dengan gunung ke hutan Gendong. Gendong apa Gendong ini? Nah, itu pokoknya gitulah ya. Letaknya dalam Babat Tawangalun disebut di sekitar Tumpang Pitu. Nah, kalau kita lihat di peta sekarang Gunung Gendong itu ada di Taman Nasional Meru Betiri di Dusun Sumber Jambe, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Jadi pengungsian dari Bayu sana, Songgon, kalah di sana, bentengnya sudah dikuasai Belanda 12 Oktober 1772. Mereka lari ke selatan dan membuat desa-desa baru untuk pengungsian. Desa-desa itu disebutkan dalam Babat Tawangalun dan sumber Belanda. Satu, ada namanya Desa Pucang atau Gendong Pucang. Ini saya belum menemukan, mungkin teman-teman di sekitar sini ada yang tahu nama Pucang. Mungkin ada dusun atau sawah di mana yang disebut Pucang gitu. Bukan pocong ya, Pucang. Dan gak kaku rek, mosok yo meneng engko lali ambekan. Yang kedua adalah Kembiritan, Gendong Kembiritan. Ini Kembiritan wilayah Genteng. Syaratnya yang saya sebutkan desa ini harus di selatan Bayu karena disebutkan Babat Tawangalun larinya ke selatan. Jadi kalau ada Kembiritan di utaranya Bayu nggak usah disebut itu, sudah jelas bukan. Kalau ada lokasi Kembiritan di timur Bayu ya bukan, nggak usah disebut itu. Harus di selatan, rutenya ke selatan. Terus yang ketiga ada Waru Dusun. Nah kata Waru ini W itu toponimnya secara bahasa mirip-mirip dengan B, lawang, labeng bahasa Madura, batu, watu bahasa Jawa mirip. Maka Waru itu sama dengan baru. Yang tadi kita bahas yang pertama tadi. Berarti ada Waru Dusun adalah dusun baru. Yang tadi baru apa? Baru Rejo di Silir Agung. Terus kemudian ada Kali Agung, ada Gendong Kali Agung. Nah, nanti teman-teman protes kan Kali Gong ada di Rogo Jambi, Blimbing Sari apa Rogo Jambi? Blimbing Sari. Ya, Kali Gong kan ada. Yang dimaksud dalam Babat Tawangalun larinya ke selatan bukan ke timur. Tidak masuk akal kalau Kaligungnya yang di Rogo Jambi. Kenapa? Karena markasnya Belanda ada di Lateng, Rogo Jambi dan di Banyualit, Blimbing Sari. Kok bikin desa persembunyian di sana? Apa gak mengantar kepala ya? Ketemu Belanda patroli di pinggir jalan, mau kemana? Ngungsi. Ya, jadi larinya ke selatan. Tempatnya Kali Agung. Nah, nanti kita menemukan teman-teman di sini, lihat dusun dan desa di wilayah sini banyak agungnya enggak? Apalagi? Oh, apa saja coba? Silir Agung, Selo Agung, Ringin Agung, Bulu Agung, Sumber Agung, Kali Agung, nah Rejo Agung dan lain sebagainya. Ya, jadi itu jejaknya Agung Wilis itu di situ. Banyak agung di wilayah sini. Terus ada Gendong Peteng nomor 5, Gendong Peteng. Nah, Peteng ini saya lihat di arsip Andri nomor 7 di itu arsip Belanda itu ada dua tempat yang bernama Peteng, yaitu Desa Petang dan Desa Petang Gunung. Dua-duanya masuk Kementerian Taman Angon, sekarang Taman Agung Celuring. Nah, itu di selatan Bayu juga. Dan yang terakhir adalah hutan Gendong itu sendiri. Ya, di Babat Tawangalun disebutkan di sekitar Gunung Tumpang Pitu. Berarti tidak jauh dari wilayah Pesanggaran ini. Dan sekarang Gunung Gendong itu ada di Taman Nasional Meru Betiri di Dusun Sumber Jambe, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Nah, itu yang saya sampaikan ya dari awal sampai akhir, semua potensi sejarah yang ada di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Silir Agung. Nah, itu ada yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang gini, ketika Mas Alit jadi Bupati Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dari utara sampai selatan ini kecamatannya cuma 3. Yang utara itu Kecamatan Ketapang Bincak Pakem, pusatnya ada di Pakem.
benteng Belandanya di sana. Yang tengah namanya Kecamatan Ulu Pangpang, pusatnya ada di Ulu Pangpang Muncar, sekarang TPI Pelelangan Ikan. Dan yang selatan adalah Kemantren atau Distrik Gerajakan, pusatnya di Gerajakan sana. Jadi semua daerah di selatan ini pusatnya di Gerajakan sana. Catatan Belanda mengatakan, setelah Perang Bayu, Letnan Hendrik membinasakan seluruh penduduk di pantai selatan dari Alas Purwo sampai Taman Nasional Meru Betiri itu. Yang sebelumnya padat, gitu disebut dalam catatan Belanda. Yang sebelumnya padat hingga tinggal 1 orang saja tersisa. Siapa itu? Ya jelas lah, itu masa musuhnya Belanda, ya kan? Yang tersisa itu biasanya kan kalau enggak saudaranya Belanda ya ponakannya Belanda. Ya. Di wilayah selatan ini lenyap orang Belambangan, habis. Maka kemudian datanglah nenek moyang kita, pendatang-pendatang baru itu bermukim di sini, bertahun-tahun beranak pinak, berasimilasi keturunannya dengan orang asli, jadilah generasi Anda semua, kita semua ini. Jadi tidak bisa mengklaim saya murni, nggak ada, yang murni itu nggak ada. Di penelitiannya Pak Margana, di wilayah Macan Putih, penduduk yang paling tua sekalipun waktu itu 2012 kalau nggak salah atau 2007, ternyata juga keturunan salah satunya atau bapaknya atau ibunya adalah pendatang. Jadi tidak bisa mengatakan ini begini itu begitu. Udah, kita semua sudah Bhinneka Tunggal Ika dari awal. Tidak bisa klaim-klaim sepihak. Harus ada. Kalau ada riset DNA berani bayar 2 juta silahkan per orang. Dicek ini keturunan mana. Wah, nanti saya keturunan Cina ternyata. Siapa nanti keturunan Arab atau ternyata. Ada keturunan mana. Kita semua sudah Bhinneka Tunggal Ika dari awal. Ya. Jadi seperti itu dari awal sampai akhir kurang lebihnya. Kalau lebih ya tolong dikembalikan. Kalau kurang mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.